Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, hanya tinggal beberapa jam ke depan Inter akan menjamu Juventus. Jam 2.45 waktu Indonesia Barat, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ini adalah pertandingan yang kita tunggu-tunggu, ya. Ini adalah ujian berikutnya untuk Inzaghi dan tim. Karena memang Inter hanya fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Ini adalah saatnya melawan Juventus. Setelah melalui Juventus, kita akan bertandang ke Roma, sahabat Bob. Jadi Inter hanya fokus untuk pertandingan kali ini, ya, untuk melawan Juventus. Dan kemarin, ya, para squad memang udah berlatih, ya, dan bahkan di Giuseppe Meazza, ya, mencoba rumput baru, dan ternyata Inter sama Milan berterima kasih sekali atas renovasi untuk rumput-rumputnya di Giuseppe Meazza. Kenapa? Karena memang bagus sekali, ya. Nah, squad Inter bekerja keras dalam latihan untuk menjadi yang terbaik secara mental, fisik, dan taktik untuk pertandingan besar nanti pagi, sahabat Bob. Nah, gimana sahabat Bob prediksinya untuk pertandingan nanti pagi? Apakah optimis Inter bisa mengalahkan Juventus? Ya, ternyata gini sahabat Bob. Jadi ada beberapa dari prediksi. Kalau gua prediksi Inter menang 2-1 sahabat Bob. Prediksi gua. Nggak tahu sahabat Bob prediksinya seperti apa. Tapi kalau kita lihat di media-media Italia memang lebih banyak menjagokan Inter. Tetapi semua harus dibuktikan di lapangan, sahabat Bob, ya. Pertandingan besar bertajuk Derby d'Italia ini antara Inter dan Juventus akan tersaji, ya, dan semua mata akan tertuju ke sana. Kedua tim sama-sama baru kalah sekali di musim ini, namun Inter sedikit unggul di papan klasemen dengan berada di puncak klasemen. Inter memiliki skuad yang lengkap dan semua pemain inti bisa dimainkan, sahabat Bob. Nah, itu keuntungan buat Inter. Tetapi kalau kita berbicara rekor pertemuan, ya, rekor pertemuan memang terakhir Inter ketemu dengan Juventus, kita bermain imbang di kandang mereka. Tetapi sebelumnya di 2023 juga Inter menang. Terus habis itu ketemu lagi dengan Juventus seri. Tetapi kita juga pernah dikalahkan oleh Juventus, sahabat Bob. Jadi ini saatnya Inter untuk bisa menjaga momentum untuk menangnya, sahabat Bob. Nah, untuk 5 laga terakhir Inter benar-benar bagus banget, ya. 5 pertandingan terakhir Inter selalu menang. 5 pertandingan Juventus terakhir ditahan imbang oleh Empoli 1-1. Selebihnya menang. Jadi memang ini luar biasa, ya. Pertemuan antara Inter dengan Juventus ini kenapa gitu loh? Karena mereka sama-sama kuat gitu loh. Dan kita berharap Inter yang akan menjadi pemenang, sahabat Bob, ya. Kalau untuk top skornya kita adalah Lautaro Martinez 19 gol, ya, seperti gua bilang kemarin, ya. Vlahovic 12 gol. Terus juga top assist juga kita adalah Thuram 7 dan 6 untuk si Mkhitaryan. Ya, kalau mereka top assistnya adalah si Filip Kostic. Nah, ini yang juga sangat berbahaya. Nah, untuk top ratingnya si Rabiot yang lagi diisukan ke Inter, sahabat Bob. Ya, terus juga gini, kalau kita lihat formasi Inter udah pasti akan menurunkan Somers, Pavard, ya. Terus Pavard di kanan, di tengah Acerbi juga mereka udah bugar banget. Terus si Bastoni. Di kiri ada Di Marco, di kanan kemungkinan juga tetap akan Darmian. Tetapi Inzaghi udah bilang bahwa fisiknya si Dumdum juga udah kembali, sahabat Bob. Ya, semoga nanti Dumdum juga bisa memberikan kontribusi. Terus kalau di tengah Hakan, Barella, dan Mkhitaryan. Jadi di depan udah pasti Tula, ya. Nah, kali yang menarik buat si Juventus adalah di belakang mereka ada Gatti, Bremer, Danilo, ya. Dan biasa gelandang bertahannya ada Locatelli, terus di kiri itu ada Rabiot dan McKennie, ya, pemain Amerika ini juga perlu diwaspadai. Kostic di kiri ini juga perlu, berarti ini tugasnya Darmian atau si Dumfries, ya. Nah, di kanan mereka ada Cambiaso, ini tugasnya Di Marco atau Augusto gitu loh. Di depan Yildiz, ya. Nah, Yildiz sama Vlahovic. Yildiz ini pemain bagus, pemain muda dari Turki, ya, satu kampung sama si
Jadi ini perlu diwaspadai, sahabat Bob. Jadi sebenarnya semua berbahaya. Jadi ini permainan taktis. Nah, tidak boleh membuat satu kesalahan pun ya. Inter tidak boleh melakukan kesalahan apapun di dalam pertandingan besar ini. Itu yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Semoga Inter bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan Juventus dan Inter bisa menang, sahabat Bob. Ya, itu sedikit prediksi ya. Ini akan bermain antara sayap di lini tengah. Nah, mungkin mereka akan mencoba dari sisi manapun untuk menyerang Inter. Dan Inter juga dari awal akan langsung memborbardir Juventus, sahabat Bob. Ya, itu sedikit prediksi gua. Dan bagaimana prediksi sahabat Bob? Pasti optimis Inter bisa menang. Dan ini juga bentrokan antara Inter dan Juventus ini juga bisa memecahkan rekor untuk penonton ya. Jadi benar-benar Inter nih kemungkinan dengan pertandingan nanti pagi Inter akan bisa mendapatkan lebih dari 6 juta dari penonton. Dan ini salah satu untuk musim ini adalah pendapatan tertinggi untuk penonton, sahabat Bob ya. Lumayan nambah pundi-pundi Inter ya. Ini dia kemarin Inzaghi di wawancara ya. Pelatih semuanya Inzaghi. Pertandingan Juventus penting tapi tidak menentukan. Tapi menurut gua sih ini menentukan ya. Kenapa gitu loh? Kalau kita bisa benar-benar bisa mengalahkan Juventus, ini Inter bisa lebih enjoy ya, lebih enak ke depannya. Tapi ya ini yang dibilang Inzaghi, pertandingan besok tentu sangat penting, namun tidak menentukan. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat. Pertemuan pertama bukanlah pertandingan yang seru, kata dia. Kami akan bermain melawan tim hebat yang memiliki performa serupa dengan kami. Kami akan berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin. Terus apa yang diharapkan oleh Inzaghi? Kami telah bermain melawan Juve berkali-kali. Semua pertandingan punya cerita masing-masing. Inzaghi menekan besok akan sangat seimbang. Kami harus menggunakan kepala, hati, dan bersiap untuk berlari lebih jauh untuk menutup lapangan. Ya, ini bagus dan Inter berjuang bersama, menderita bersama untuk mencapai kemenangan. Kami tahu bahwa kami adalah Inter, kata Inzaghi. Kami telah mainkan 30 pertandingan di musim ini, tapi perjalanan kita baru saja dimulai. Melihat pada bulan Januari kami mainkan 5 pertandingan dalam 22 hari. 4 tim terakhir jauh dari San Siro dan kami menangkan trofi yang sangat berarti bagi kami. Januari positif dan kami menatap ke depan. Ini adalah bulan Februari. Inzaghi pun membandingkan dirinya dengan Alergi. Alergi telah menangkan banyak hal. Dia adalah pelatih yang menang, ahli, dan pelatih yang sangat praktis. Saya sangat menyukai sebagai pelatih. Kami berada di usia yang berbeda. Untuk memenangkan 16 pertandingan di 21 pertandingan dan mengimbangi kami, mereka membutuhkan tim super. Pelatih juga membantah bahwa back sayap Denzel Dumfries tergelincir dari starter. Dumfries menjalani 1,5 bulan pertama musim ini dengan luar biasa. Kemudian dia mengalami cedera parah dan harus sedikit melambat. Sekarang dia bekerja dan sudah memulihkan fisiknya kembali ya. Sementara itu Darmian telah melakukan dengan sangat baik. Kami telah mendatangkan pemain baru Buchanan yang sangat senang dengannya, namun dia harus berintegrasi ke dalam tim ya. Terus dia bilang begini, Buchanan dia memiliki fisik yang baik dan bagus untuk bermain 1 lawan 1. Dia akan sangat berguna bagi kami. Lihat contohnya Bisek ya. Tidak berbicara bahasa Itali, dia terbiasa bermain dalam formasi yang berbeda dan sekarang dia sudah terintegrasi. Apakah Juventus tidak bermain di Eropa itu ada sebuah keuntungan? Memainkan 1 pertandingan dalam 1 kali dalam seminggu adalah keuntungan. Tidak ada gunanya menyangkal itu, tapi tidak ada guna membicarakannya. Kami tahu harus bagaimana. Jelas kami senang bisa mencapai babak berikut di Liga Champion. Jadi saya tidak peduli kata orang, yang penting adalah kami fokus untuk memenangkan pertandingan dari satu pertandingan ke pertandingan, kata Inzaghi ya. Semoga Tripunti, Inzaghi dan tim ya. Nah ini selain ke pertandingan nanti pagi, Inter juga lagi bersaing ya untuk mendapatkan Khéphren Thuram. Ini adiknya Thuram ya. Menurut Gazzetta dello Sport ya, si Khéphren ini kan baru 22 tahun ya. Mungkin tidak menarik. Pemain Prancis ini memiliki hubungan kekeluargaan dengan 2 tim terbesar di kasta tertinggi Italia.
Striker Marcus Thuram bermain untuk Inter, jadi Inter mencoba memanfaatkan fakta keuntungan mereka dengan merekrut saudara si Thuram. Namun di sisi lain, ayah kedua bersaudara tersebut mantan pemain Juventus. Tapi si kemarin pun Lilian Thuram lebih senang anaknya bermain di Inter. Terbukti Marcus Thuram dia yang merekomendasikan, bukan ke Juventus. Kita sama-sama tahu seperti apa omongannya Lilian Thuram. Jadi kalau Inter punya uang bisa mendatangkan Kepren Thuram nih akan lebih baik gitu loh ya. Mungkin usia lebih muda dan gua rasa kita nggak butuh Rabiot lagi gitu loh. Tapi kalau Rabiot datang ya ini kemarin jadi banyak sanggah-sanggahan ya. Tapi ya kalau memang Inter punya sesuatu yang free transfer dan itu bisa dimanfaatkan, pasti Opa Marotta tidak akan melepas peluang itu, sahabat Bob ya. Jadi memang gua baca juga kalau memang dia memang tidak memperpanjang kontrak di Juventus, ya dia kemungkinan akan bermain di luar Serie A, baik di Premier atau di Spanyol gitu. Tapi tetap masih ada kemungkinan Inter bisa mendapatkannya kalau mereka cocok ya. Kita lihat aja. Tapi yang jelas Kepren Thuram nih bagus, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja. Nah, ini juga kemarin kasihan banget Zelensky ya, Presiden Napoli mengecualikan dia untuk di Liga Champion. UEFA beri slot pemain yang lebih sedikit dibanding Liga Domestik. Pada titik tertentu kami telah mendatangkan beberapa pemain baru. Saya merasa kasihan dengan seorang gelandang yang harus kami tinggalkan. Kami juga harus meninggalkan Zelensky. Kami mengenal dengan baik, kami tahu betul apa yang dia bisa berikan dan apa yang dia tidak bisa berikan. Tetapi melihat musim depan, saya harus memutuskan kepada siapa saya akan berikannya kesempatan. Zelensky telah berada 8 tahun ya. Jadi kata dia ini nggak ada dendam, nggak ada apa. Tapi ya sudahlah. Ya, Zelensky sudah menjadi pemain Inter ya. Christian Vieri, Inter bisa meraih gelar Serie A dan Liga Champion. Nah ini yang dia bilang. Vieri berpendapat memenangkan gelar tergantung pada keberuntungan. Terutama ketika seperti halnya Inter, Juve, Milan, dan Anda harus memainkan setiap pertandingan dengan sebaik-baiknya. Karena Anda punya kewajiban selalu untuk menang di semua kompetisi. Keberuntungan terletak pada kemampuan melewati periode ketika Anda tidak dalam kondisi terbaik, tanpa kalah dalam banyak pertandingan. Dan sudah jelas bahwa satu pertandingan yang buruk, satu kesalahan individu dapat memiliki dampak yang berbeda pada 4 atau 5 bulan setelahnya. Lihatlah kesalahan Radu 2 tahun lalu, kata Vieri. Inter bisa memenangkan kejuaraan Liga Champion, bantah Vieri. Karena di final City, saya melihat sedikit yang bisa memisahkan kedua tim. Inter lah yang sedikit lebih baik. Ditanya apakah ia menganggap Inter Lautaro Martinez sebagai striker terlengkap di Eropa? Salah satu yang terlengkap. Saya akan menggabungkan dengan Haaland, Kane, dan Rashford. Vieri mencatat bahwa Lautaro dan Kane banyak terhubung dengan satu rekan timnya. Haaland lebih merupakan penyerang tengah di area penalti ya. Semoga Inter benar-benar bisa memenangkan Scudetto dan Liga Champion musim ini. Allegri masih berbicara ya. Besok akan menjadi pertandingan hebat melawan Inter, tim yang kuat katanya. Ini adalah tahapan lain dalam perjalanan kami. Masih banyak poin yang kami butuhkan untuk mengamankan Liga Champion. Ya, Liga Champion. Dia tidak berbicara Scudetto. Dan pelatih Juventus ya memberikan kabar terbaru terhadap pemainnya. Cisa ya, dia selalu bisa memberikan yang terbaik, tapi dia kemungkinan mungkin bisa jadi cadangan atau apa. Yang jelas Zil Sidik ya, si pemain baru, pemain muda ini yang akan jadi menjadi starter ya. Pelatih Juventus juga berkomentar tentang si Rabiot. Rabiot adalah pemain tangguh di ruang ganti dan lapangan ya. Ini juga yang lagi dirumor-rumorkan ya. Kita lihat aja nanti seperti apa, sahabat Bob. Yang jelas kita harus melewati ini dulu. Bagaimana Inter benar-benar bisa melewati Juventus. Nah, ini pendapat beberapa legenda sebelum Inter Juventus. Bonin Sekna, besok Inter punya peluang menggadaikan gelar juara. Diwawancara oleh Corriere di Milano, mantan pemain ganda Roberto Bonin Sekna berbicara tentang pertandingan Inter dan Juventus. Lautaro adalah mesin gol. Vlahovic kembali dari momen luar biasa. Satu alasan untuk melihat dua tim untuk menyerang dan berani. Inter punya peluang untuk menggandakan kejuaraan, bermain di kandang sendiri. Tapi di masa saya di San Siro tampak seperti wilayah kekuasaan Juventus. Tapi semoga ini menjadi kekuasaan
Inzaghi ya. Terus juga ini dari mantan pemain Inter dan Juventus, Djukovic ya. Rabiot dan Barella adalah gelandang yang mumpuni. Nerazzurri lebih tidak dapat diprediksi. Dia bicara gini, lebih baik Rabiot atau Barella. Ini pertandingan yang bagus. Kita berbicara tentang dua gelandang yang mampu. Rabiot lebih bersifat fisik, Barella lebih tidak dapat diprediksi. Sebuah prediksi. Saya fokus pada Juve karena saya berharap pertandingan Scudetto akan berlangsung seru hingga Mei. Namun jika Inter menang, tim Inzaghi akan mengambil keuntungan bagus dan juga permainan untuk memulihkan komitmen Piala Super. Siapa yang lebih baik jika mendapatkan hasil imbang? Saya rasa Inter dan Juventus tidak akan bermain imbang di awal. Namun jika demikian, hasil imbang di laga tandang bukanlah hasil yang buruk bagi Juventus. Ini berarti tetap berada di bawah Inter dalam kondisi terpanas momen mengingat pada akhir bulan, Lautaro dan rekan-rekan akan bermain di Liga Champions. Jadi memang Inter harus mengejar kemenangan untuk pertandingan ini. Semoga sahabat Bob, pertandingan nanti ini akan menjadi, kalau menurut gua, Inter bisa memenangkan pertandingan. Dan harus pintar-pintar. Kita tahu akalnya si Juventus, strategi mereka, karena sudah berlima pertandingan terakhir, itu juga dengan Inzaghi. Artinya ini juga pasti udah bisa dipelajari dengan baik oleh Inzaghi dengan tim. Semoga aja benar-benar sesuai harapan kita, Inter benar-benar bisa meluluhlantahkan Juventus di Giuseppe Meazza ya. Ini adalah kado di awal Februari. Semoga sahabat Bob kita tetap dukung Inter kita ya. Kita tunggu prediksi sahabat Bob di kolom komen ya. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo! Yes!